Dari sekian banyak kota yang tersebar di berbagai belahan dunia, ternyata ada beberapa kota unik yang bangunannya berada di atas tebing. Tak hanya keberadaannya yang ada di atas tebing, muatan sejarah dari kota-kota berikut ini pun mampu menyedot perhatian banyak wisatawan untuk datang berkunjung. Seperti salah satu kota yang ada di Spanyol yaitu Castellfollit de la Roca yang dianggap menjadi salah satu desa paling indah di negara tersebut, karena bangunannya yang berada di atas tebing. Selain Castellfollit de la Roca, ada beberapa kota yang juga berada di atas tebing. Di mana sajakah itu? Yuk, simak 11 kota di atas tebing dalam ulasan video berikut ini. Ronda terletak di Provinsi Malaga di Spanyol. Ronda terletak di pegunungan pada ketinggian 760 meter. Kota ini terbagi dua oleh Sungai Guadalevin yang mengalir melalui Ronda. Ada 3 jembatan yang digunakan untuk menyeberangi ngarai, sehingga bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi lain kota Ronda. Arsitektur kota ini menerima pengaruh dari bangsa Romawi dan Moor yang pernah memerintah daerah ini. Ronda juga merupakan tempat kelahiran adu banteng. Arena tempat adu banteng tertua di Spanyol masih ada di Ronda sampai saat ini. Acapulco, secara resmi dikenal sebagai Acapulco de Juarez, adalah kota, munisipalitas dan pelabuhan di negara bagian Guerrero, Meksiko. 300 km dari Ciudad de Mexico, kota ini dikenal sebagai salah satu resor pantai tertua dan paling terkenal di Meksiko. Acapulco terkenal akan kehidupan malamnya. Wilayah resor terbagi menjadi dua. Wilayah utara merupakan wilayah tradisional, sedangkan wilayah selatan didominasi oleh hotel-hotel mewah. Al-Hajara adalah sebuah kota bersejarah yang berdiri di atas tebing di pegunungan Haras, dan terletak di sebelah barat kota Manahah, Yaman. Kota ini adalah salah satu dari kota-kota pegunungan yang paling mengesankan dan paling mudah diakses di Yaman. Kota ini benar-benar dibangun dengan blok batu yang diambil dari tambang batu di gunung terdekat. Al-Hajara sendiri berasal dari abad ke-12. Berdiri kokoh di puncak tebing pegunungan Haras, di sebelah barat kota Manahah, Yaman, inilah salah satu kota bersejarah paling unik di negeri itu. Bangunan-bangunan sepenuhnya dibuat dari blok batu dari tambang batu di gunung terdekat. Saat ini, Al-Hajarah, atau Al-Hajrah merupakan salah satu tujuan wisata populer di Yaman. Selain karena keunikannya, juga lantaran lokasinya yang mudah diakses dari ibu kota Sanaa. Nama kota ini sendiri didapat dari lokasi dan material kotanya, yakni Hajar, yang berarti batu dalam bahasa Arab. Rocamadour adalah sebuah desa kecil di atas ngarai Sungai Alzou di barat daya Prancis. Bangunan di Rocamadour mengundak secara bertahap sampai sisi tebing. Desa yang dibangun pada abad ke-12 ini menjadi sepi akibat perang dan revolusi Prancis. Saat ini Rocamadour kembali populer oleh turis dan peziarah yang datang untuk menghormati Santo Amador. Menurut legenda, orang suci ini menjadi saksi atas kematian Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma. Castellfollit de la Roca adalah sebuah kota yang hanya dihuni sekitar 1.000 penduduk dengan luas daerah kurang dari 1 km persegi. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu kota terkecil di Catalonia, Spanyol. Daerah perkotaan kecil ini dibatasi oleh pertemuan antara Sungai Fluvia dan Toronel. Panorama gereja dan rumah-rumah di tepi tebing basal menjadi salah satu spot yang paling sering difoto di Castellfollit de la Roca. Spot ini juga menawarkan sudut pandang yang menakjubkan, yang menghadap ke sebuah lembah antara dua sungai. Sebagaimana dilansir Amusing Planet, tebing ini adalah hasil dari dua aliran lava, yang pertama terjadi 217.000 tahun yang lalu, dan berasal dari wilayah Desa Batet, dan kedua adalah formasi yang lebih baru dari gunung berapi Beguda yang berusia 192.000 tahun. Itulah mengapa rumah-rumah di kota ini sebagian besar terbuat dari batu vulkanik. Kota Tua Bonifacio berada di Korsika. Kota ini berada di atas bukit terjal berbatu kapur. Kotanya terdapat banyak labirin-labirin jalan sempit, berupa lorong-lorong kecil yang menarik. Didirikan oleh Count Bonifacio Tuscany pada tahun 828 Masehi, merupakan kota pelabuhan yang banyak disinggahi turis mancanegara.
Awalnya kota ini merupakan benteng pertahanan laut yang akhirnya menjelma menjadi sebuah kota. Kota ini sangat rapuh jika dilihat dari dudukannya di atas tebing kapur yang selama bertahun-tahun dihantam ombak Laut Mediterania. Sebuah proses kikisan air laut sangat jelas terlihat, baik pada tumpukan batu emperan dinding tebing. Berapa lama gedung-gedung di atas bukit itu bisa bertahan dari keruntuhan Bonifacio? Tak satu pun orang yang berkenan memprediksinya, karena begitu banyaknya pelancong yang masih menginginkan kembali ke sini. Mesa Verde terletak di barat daya Colorado, dan terkenal karena terdapat rumah-rumah tebing dari orang Anasazi kuno. Mesa Verde merupakan temuan arkeologi paling signifikan dari budaya asli Amerika di Amerika Serikat. Pada abad ke-12, orang-orang Anasazi mulai membangun rumah-rumah di gua-gua dangkal di bawah tebing batu yang menggantung di atasnya di sepanjang dinding ngarai. Rumah yang paling terkenal di sini disebut Cliff Palace dan Rumah Spruce Tree. Pada tahun 1300, semua orang Anasazi telah meninggalkan daerah Mesa Verde, namun reruntuhan rumah-rumah ini tetap terawetkan dengan hampir sempurna. Alasan untuk kepergian mereka yang tiba-tiba mereka tidak terjelaskan. Tetapi ada teori yang menduga bahwa hal tersebut diakibatkan karena kegagalan panen saat kekeringan melanda. Teori lain menyebut disebabkan oleh serangan suku lainnya dari utara. Positano adalah sebuah kota kecil di pantai Amalfi di Campania dan merupakan salah satu objek wisata paling populer di Italia. Kota ini tampak tersebar di sebuah tebing dari atas sampai bawah menuju pantai. Meskipun kota ini banyak berkembang namun pada pertengahan abad 19 lebih dari setengah penduduknya telah pergi dari kota ini. Pada abad ke-20, kota ini berubah dari sebuah desa nelayan miskin menjadi daerah tujuan wisata populer. Rumah gua yang di tebing Bandiagara, terletak di wilayah Dogon, Mali. Sebuah tebing pasir yang memiliki luas 500 meter dan ketinggian 500 meter dari permukaan terendah di bagian selatan Mali. Wilayah tebing yang curam rumah gua Bandiagara saat ini banyak dihuni oleh orang-orang dari Dogon. Namun sebelum ditinggali oleh orang-orang Dogon, sebelumnya dihuni oleh orang-orang Telem dan Toloi. Orang-orang Telemlah yang merawat bangunan rumah gua ini terpelihara. Pada 1989, rumah gua Bandiagara ini masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Rumah gua Bandiagara merupakan salah satu daya tarik yang sangat indah di kawasan Afrika Barat, selain memiliki nilai arkeologi, etnologi, juga memiliki lingkungan yang sangat khas. Keindahan tebing Bandiagara Escarpment di Republik Mali merupakan salah satu warisan dunia yang tetap bertahan. Sampai sekarang tempat bersejarah tersebut menjadi bagian penting dari sebuah kawasan yang dijaga dan dilindungi. Santorini adalah sebuah pulau vulkanik di gugusan pulau-pulau di Cyclades, Yunani. Pulau ini terkenal dengan pemandangan indah, matahari terbenam menakjubkan, rumah-rumah berwarna putih bersih, dan gunung berapi aktifnya. Di pulau ini terdapat kota Oya di atas tebing setinggi 400 meter. Letak kota yang paling genting di Italia ini berlokasi di Liguria, sulit menduga telah berapa lama kota Manarola ada. Namun, teks-teks kuno Romawi menemukan sesuatu hal tentang perayaan pembuatan anggur. Kita dapat berjalan di sekitar kebun-kebun anggur di Della Morvia, Jalan Cinta, sambil melihat bangunan-bangunan berwarna cerah.